Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa. Di studio kami sudah hadir narasumber. Saya perkenalkan, yaitu Bapak Titah Yudana. Ini adalah GM PT Pelindo II Bengkulu. Selamat datang Pak Titah. Ya, selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak Titah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, harus sehat terus ini Pak. Harus sehat, harus sehat. Semangat ya. Harus sehat dan semangat ya, di masa-masa seperti ini ya. Ini Pak Titah, tepatnya kapan sudah mulai memimpin Pelindo di Bengkulu ini Pak? Jadi saya itu di Bengkulu pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus. Nah, kami itu sertijab di Bengkulu dengan pejabat lama Pak Silo tanggal 18. Tanggal 18 Agustus tepatnya, 2020. Dan sudah langsung ke Bengkulu saat itu? Langsung ke Bengkulu. Langsung kerja kita kan. Langsung ya. Itu sebelumnya di mana Pak Titah ini? Saya sebelumnya di Tanjung Priok. Jakarta. Jakarta, betul. Kalau aslinya mana Pak Titah? Asli saya itu Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan sudah kemana-mana nih kayaknya? Ya, saya karir itu dari pusat pertama, terus pindah pernah tugas di Lampung, lalu di Satker Tanjung Priok, terus di Pontianak, kembali ke pusat lagi, Tanjung Priok, baru ke Bengkulu. Kemana-mana ini. Harus begitu. Nah, ini kalau melihat Bengkulu seperti apa pandangan Pak Titah sendiri? Bengkulu pelabuhannya atau Secara umum, Oke. provinsinya. Kalau provinsi untuk kota, saya pernah terakhir itu tahun 2000, 20 tahun yang lalu. 2000 sudah pernah Ya, sini ya? itu pada saat ada gempa, kami di teknik ya, itu dalam rangka memperbaiki infrastruktur dermaga waktu itu. Oh gitu. Dan kami sempat di sini selama 6 bulan. 6 bulanan ya? 6 bulan, dan kami ke sini itu tahun 2020 kemarin. Banyak perubahan. Banyak itu sudah. Sekarang sudah ada hotel Ya. yang bintang 5 mungkin itu ya. Betul. Lalu banyak retail toko sekarang itu. Terus pasir panjang juga mulai ketata. Pantai Panjang. Ya, pantai panjang. Ya, itu juga sudah kelihatan ada perubahan lah. Ada perubahan. Perubahan. Kalau pelabuhannya? Nah, kalau pelabuhannya juga banyak kemajuan. Dulu itu kami tahun 2000 itu ke sini peti kemas belum ada sama sekali. Lapangan juga masih kurang tertata. Lalu fasilitas infrastrukturnya jalan itu sekarang sudah kelihatan tuh. Jalan itu sudah mulai diperkerasan. Dan yang mulai kelihatan dari depan tuh, gerbang sudah mulai ada sekarang, gerbang gate IPC Bengkulu. Sudah jelas ya, itu ya, sudah jelas gerbangnya. itu, betul. Lalu juga kantor, fasadnya sudah mulai berubah. Banyak perubahan lah. Banyak perubahan. Dan menurut Pak Titah, apa yang harus diperubah kembali, dikembangkan kembali dari Oh, banyak Mas. dari itunya? Banyak ya? Banyak sekali. Karena kita ini sebenarnya Bengkulu punya hinterland ya, di belakang ini. Dari hinterland itu adalah daerah belakang pelabuhan yang mempunyai hubungan ekonomi dengan pelabuhan, itu istilahnya hinterland. Jadi kita itu punya 9 kabupaten ya, dan 1 kota. Itu di sana banyak potensi sumber daya alam. Ada tambang, ada perkebunan, dan ikan mungkin ya. Dan itu yang sebenarnya potensi besar yang harus kita tangkap di Pelabuhan Bengkulu. Karena selama ini kan kenyataannya banyak pengusaha atau pelaku bisnis yang melihat Bengkulu itu masih belum mumpuni terkait pelayanan terkait kepelabuhanan, sehingga mereka memilih untuk mengkonsolidasi atau mendistribusi barangnya tidak dari Pelabuhan Bengkulu. Nah, itulah tantangan bagi kami karena throughput atau potensi yang bisa kami telan dari hinterland itu banyak sekali. Contoh, batu bara itu tahun ini sekitar 3 juta. 3 juta. Itu bisa mungkin kalau kita sudah baik infrastrukturnya, infrastruktur mungkin bisa 2 kali lipat. Belum CPO, banyak lagi Mas. CPU ini kan lagi berkembang gitu ya. Jadi sekarang kalau tadi pertanyaan pembenahan terkait itu, ya kami sekarang fokusnya, karena memang isu selama ini Mas Ranggi itu alur. Yang jadi masalah. Alur itu kan pendangkalan terus itu. Karena satu hari itu sekitar 2.500 kubik yang masuk ke dalam. Dan pengurukan itu dilakukan setahun sekali, volume sekitar 700.000 sampai 800.000 kubik per tahun. Sehingga alur itu yang kedalaman -10, mungkin saat ini tinggal -4. Sehingga kan mengganggu aktivitas kapal yang masuk.
ya akhirnya juga untuk pelaku bisnis yaitu sebagai pertimbangan untuk ke tempat lain. Betul. Tapi itu kan masalah itu kan sudah lama sebenarnya Pak. Ya, Tita, ya. Cuman apakah ada solusi lain selain hanya pengerukan setahun sekali begitu? Jadi sebenarnya alur itu kami punya sepanjang 2.300, jadi 2,3 kilo. Nah itu sebenarnya yang dangkal hanya di 1.000 sekian sampai 2.300 keluar. Ya, tidak sepanjang itu. Tidak gitu sepanjang ya. alur 2,3 kilo. Namun sekarang ini kita sudah, mungkin Oktober ini kita sudah mulai ngeruk, cuma mekanisme berbeda Mas Anggi. Kalau dulu itu kita keruk setahun sekali dengan mekanisme pengerukan datang, mengeruk, selesai dengan desain depthnya, desain kedalaman, itu mereka selesai. Nah tahun ini kita coba mekanisme yang sedikit dimodifikasi sedikit. Jadi memang saat ini kita inisiasi mengeruk sampai -10, tapi setelah itu vendor tidak keluar, tapi tetap di situ berada di Bengkulu untuk kontrak dalaman. Jadi mereka memaintain secara rutin di kolam. Nah, itu. Sehingga itu nanti jaminan untuk kalor itu bisa kita jual atau kita informasikan ke pelaku bisnis di mitra kita. Akhirnya pelaku bisnis juga tidak merasa terganggu dengan kedalaman ini gitu ya. Betul. Nah kemudian kalau menurut Pak Tita sendiri, Provinsi Bengkulu terkhusus pelabuhannya begitu ya, ini akan mampu tidak akan bersaing dengan provinsi lain? Sangat mampu. Sekarang coba kita lihat, ini ada infrastruktur jalan sudah dibangun. Lintas Sumatera kalau nggak salah, itu kan sekarang lagi di Lebong menuju ke Bengkulu. Itu kan potensi sekali. Jadi kalau dari sisi pelabuhan, kami ini kan Bengkulu langsung berhadapan dengan samudra. Oh iya betul. Tidak pelabuhan sungai, sehingga langsung dari kegiatan pelabuhan keluar alur sudah menuju ke samudra. Itu keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh Pelabuhan Bengkulu. Jadi kami yakin akan bisa bersaing. Dari sistem pelayanannya maupun dari throughputnya itu kami yakin bisa bersaing. Oke, tapi kalau dari segi kacamata pengusaha gitu Pak Tita ya, keuntungan apa yang mereka dapatkan ketika memakai ataupun menggunakan jasa dari Pelabuhan Bengkulu? Iya. Oke, jelas terasa sekali karena begini. Sekarang hinterland di Bengkulu ada, tapi pelaku bisnisnya tidak melakukan kegiatan kepelabuhanan di Bengkulu, sehingga dia harus keluar. Dan itu darat. Itu dari biaya sangat besar itu beban biayanya. Sehingga kalau memang hinterlandnya Bengkulu mereka bawa ke tempat lain, seperti di Palembang atau Teluk Bayur atau Jambi, itu kan memakan waktu dan itu transportasinya darat. Betul. Tapi kalau interlandnya Bengkulu, source-nya ada di Bengkulu dan langsung ke pelabuhan, itu kan sangat murah dan cepat. Itu ya. Nanti mereka akan melihat itu. Akan merasakan itu ya. Jadi mengenai biaya akan jauh. Akan jauh. Akan reduks. Tapi selain biaya, kira-kira apa lagi Pak Tita? Biaya itu sebenarnya kan output ya, tapi kan sebenarnya prosesnya ini kan kecepatan, terus kepastian di pelayanan, sehingga mereka ya akhirnya akan lebih cepat, tenang, kepastian usahanya juga pasti kan gitu. Gitu aja. Itu saja. Nah ini untuk ke depan juga Pelindo rencananya pengembangannya kemana nih? Gini, ini sekarang sudah terlihat nih bahwa kita sudah melakukan pengurukan yang mekanismenya agak berubah. Kita harus merawat itu secara rutin sehingga terjaminlah kedalaman alur itu. Terus yang berikutnya itu terkait infrastrukturnya. Kita juga kan kegiatan pelabuhan ada infrastruktur terkait alat-alat penunjang, alat-alat utama. Seperti kalau di Batubara Curah Kering kita kan sudah ada conveyor, itu 3 unit, 3 lokasi itu. Artinya sekarang juga kita mulai membenahi itu terkait produktivitas alatnya sendiri. Availability-nya sampai sejauh mana dan integritasnya juga tinggi. Itu yang jadi memang kita benahi pertama memang alur, fasilitas infrastruktur dan mungkin nanti kita ke sistemnya. Sehingga nanti mudah, cepat dan akurat. Kalau untuk estimasi waktu pengerjaan dan sudah siap semua itu kira-kira kapan? Kalau suprastruktur itu ya mungkin paling lama setahun ya. Dan ini sudah jalan satu alat PC sudah selesai bisa dioperasikan. Tinggal ada 2 lagi untuk yang conveyor itu mungkin 6 bulan ke depan sudah selesai semua.
Kalau yang kolam itu alur, kita melakukan pengerukan, Oktober ini mulai, mungkin Desember sudah selesai tahun ini. Ya, berarti kan setahun ini sudah oke semua Oke, lah ya, sudah nanti bisa ya. jalan. Apalagi ya dari sekarang sebenarnya sudah siap semua. Betul, ya. betul. Sudah bisa jalan lah. Betul, gitu. betul. Jangan nanti pemirsa juga berpikir, oh berarti belum siap begitu ya. Oh enggak. Tidak, Masih berarti jalan, sudah masih siap jalan, semua. masih jalan. Gitu. Sampai hari ini bagaimana perputaran di sana, Pak? Perputaran apa nih, Mas? Artinya kegiatan-kegiatan usaha di sana. Jadi kalau kami lihat evaluasi sampai triwulan 3 itu memang sip call-nya turun. Turun ya. Turun karena memang ada sebagian isu dari COVID. Nah, karena dari daerah belakang yang lain juga kan berkurang, itu normal. Ya. Nah, cuma memang ada sedikit terkait infrastruktur kita yang di khususnya curah kering. Batu bara itu memang agak terhambat karena ada pelaksanaan revitalisasi atau perbaikan lah. Itu. Jadi kalau kami kemarin sudah menghitung triwulan 3 ini, kami tetap optimis di tahun ini, akhir tahun Bengkulu tetap surprise lah. Surprise ya. Itu udah kami sounding. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kami dengan asosiasi, dengan stakeholder, dengan Pemda setempat juga sudah kerjasama lah, saling support lah. Artinya mudah-mudahan ya Bengkulu tetap maju dan bisa setara dengan provinsi lain. Amin. Ya, inginnya begitu. Harus ya, begitu ya. Harus. Tapi emang ini COVID ini berpengaruh sekali berarti Pak ya? Iya ada. Ada. Apalagi kalau banyak perusahaan itu kan terkait anggaran ya, itu kan tidak teralokasi awalnya karena kan juga ini timbulnya kan di bulan-bulan awal triwulan 1 ya. Jadi ya akibat seperti itu sehingga ya banyak beban biaya yang memang terkuras untuk ke situ. Tapi bagi kami itu nggak terlalu berefek banget lah ya. Yang penting gimana caranya kami menutup itu dengan revenue yang kami create. Itu aja. Betul. Nah untuk pengusaha-pengusaha yang sampai hari ini mau menggunakan jasa Pelindo sudah banyak atau seperti apa? Banyak. Sudah banyak. Dan alhamdulillah mereka itu dengan kami sinerginya sudah ada, kesepahamannya juga sudah ada, sehingga kami tinggal ya maintain itu. Dan kami juga sudah menjajaki beberapa pengusaha baru karena memang ini kan selama ini kan CPU kurang nih. Curah cair, dan kita sudah mulai banyak kerjasama dengan teman-teman mitra pelaku bisnis, mereka siap untuk bisa kerjasama, termasuk peti kemas. Ya. Berarti sampai hari ini rata-rata batu bara atau apa yang menggunakan CPU? Kalau primadona kita masih batu bara. Nah kalau CPU ini sudah kita garap terkait curah cair, itu sudah mulai nih dengan anak perusahaan, PT-PTP juga sudah mulai ada untuk bisa MOU atau perjanjian kerjasama lah, sudah kita jalin. Sudah mulai begitu. Dan tahun ini akan mulai. Oke, mantap. Ya. Oke, nah ini juga dari dulu ya, saya bukan dulu banget begitu ya, maksudnya beberapa tahun terakhir ini kan ada informasi bahwasanya Pelindo ini juga akan melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus, KEK ya, sebutannya KEK ini. Ini seperti apa pengembangan sampai hari ini? Jadi KEK itu kan dimulai pada saat keluasan 2017. Itu berjalan, tapi ada satu titik kemarin di 2019 kalau salah itu ada sedikit masalah persyaratan Mas Ranggi. Jadi ada persyaratan mengenai ketentuan kesanggupan untuk investor itu memiliki ekuitas 30% investasi. Lalu ada lagi pernyataan untuk kesanggupan pembangunan investasi dengan pengelolaan KEK-nya. Nah itu yang ternyata itu yang menjadi obstacle lah, yang menjadi sesuatu hambatan sehingga itu nggak smooth jalannya KEK. Nah akhirnya itu sudah ada kebijakan dari pemerintah maupun pusat maupun di daerah dan juga dari perusahaan kami sehingga itu di drop dan sekarang tetap maju. Dan tinggal sekarang itu memang ada tahapan yang harus kita lalui, diantaranya kita harus penetapan lokasi, terus penetapan tata ruangnya di KEK-nya itu, terus kita memvalidasi nih. Sekarang untuk memvalidasi masalah studi kelayakannya. Kita lagi kaji lagi untuk validasi itu dengan ini perencanaan pembangunan dan pembiayaannya. Hanya itu yang kita ini. Dan kami sudah info dengan teman-teman di Pemda di bidang perekonomian, dan insya Allah ini tetap jalan. Harus jalan. Karena masalahnya KEK itu sudah mandatory dari
pemerintah juga bahwa itu sudah masuk di RIP kita, rencana induk pelabuhan jangka pendek menengah. Ya, artinya itu sudah mengatur yang harus dilakukan. Harus nggak mau harus Ya. dilakukan. Karena memang lokasinya juga sudah clear. Di situ 123 hektar. Dia lokasi khusus begitu ya? Ya, jadi di lokasi kita juga di HPL kita itu ada sekitar 123 hektar. Hektar ya. Dan saat ini perkembangannya Mas Ranggi ada sudah 6 mitra pelaku bisnis yang sudah minat dengan kita dan 3 diantaranya sudah LOI, letter of intent, LOI. 3 itu di bidang agrobisnis dan perikanan. Sudah, artinya ya, artinya sudah serius. Sudah serius banget dan Ya. tinggal jalan artinya begitu ya. Tinggal sekarang masalahnya kita mendorong itu menjadi di pusat itu menjadi proyek strategis nasional PSN. Betul, ya. Dan ini sudah kita infokan ke teman-teman Pemda supaya bisa sinergi. Oke. Nah, mungkin juga pemirsa ini juga belum terlalu paham sebenarnya KEK ini apa sih gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi KEK itu kan kawasan ekonomi khusus. Artinya nanti ada kawasan ekonomi khusus di sana terkait pelabuhan. Jadi nanti pelabuhan itu ada kawasan sendiri yang industri. Dan memang sekarang itu prioritasnya adalah ke agribisnis. Jadi CPO itu yang sudah ada sekarang masih bahan mentah akan diolah di refinerinya, di kilangnya itu untuk memproses turunannya. Itu kan turunan dari sawah itu kira-kira 127, 120 lebih lah. Nah itu akan di situ sehingga nanti ya akan memang benar-benar kawasan ekonomi khusus. Dan memang keuntungan di Bengkulu ini dibanding dengan daerah lain, KEK itu ada di HPL-nya Bengkulu. Kalau yang itu kan tidak di HPL-nya daerahnya, tapi agak keluar. Kalau ini benar-benar di depan pintunya benar. Jadi memang itu ya menjamin kecepatan, terus juga dari penataan di tata ruangnya juga lebih clear lah. Karena kita juga punya 1.200 hektar. Ya. Itu Mas Ranggi sekarang itu mungkin belum sampai 50% optimalisasi untuk lahan itu. Nah, dengan KEK itu mungkin bisa memancing lah pelaku bisnis lain untuk support itu. Support gitu ya. Dengan kegiatan yang lain. Dan kemudian begini, bisnis-bisnis apa yang bisa akhirnya bisa masuk ke dalam kawasan ini? Ya sekarang kalau KEK itu ada, sekarang misalnya ada KEK sendiri coba ya, itu kan bisa nanti refinerinya pabrik, nanti ada misalnya gudangnya, terus nanti ada tangkinya, yaitu nanti akan masuk misalnya perbankan di situ, terus perusahaan-perusahaan lain yang kaitan dengan itu pasti ada. Turunan-turunannya sekarang banyak nih, dari CPO itu sekitar 120 sekian, nah itu kan banyak ininya. Banyak usaha-usaha yang turunannya tadi dari produk turunan kan ada usaha-usaha turunannya, masalah logistiknya segala macam itu pasti ada. Mungkin mengemasnya begitu ya, pengemas packagingnya ya. Artinya itu seperti kayak kota sendiri begitu lah kurang lebih ya, kurang lebih lah nantinya gitu ya. Gitu. Dan ini artinya kalaupun pemirsa yang ada niat untuk silakan ke sana, ngurusnya kemana? Berarti langsung ke kami aja. Nanti kita diskusi masalah komersialnya. Terutama gini Mas Ranggi. Jadi kita tuh dengan mitra yang pelaku bisnis yang existing maupun yang akan ada yang baru itu ya biasanya kami menawarkan istilahnya itu kepastian usahanya teman-teman. Gitu. Karena kan kalau memang jangka pendek ya rasanya juga mereka akan berhitung ya. Lebih jangka panjang kepastian rumput usahanya seperti apa dan kita nggak terlalu sulit lah. Nggak terlalu sulit. Artinya jangan sampai juga udah buka nggak tahu nih kejelasannya. Enggak. Jangan sampai begitu. Intinya nanti bisa ngurus langsung ke ya langsung ke kami. Gitu. Tapi ini KEK ini kapan kira-kira bisa dimulai gitu? Ini sudah mulai. Sudah mulai. Tadi saya sudah katakan bahwa sudah ada 6 perusahaan. Itu sudah jalan begitu maksudnya? Artinya sudah minat dengan kita. Terus yang letter of intent-nya sudah ada 3. Artinya sudah minat nih. Tinggal sekarang mereka itu zonanya di mana, lalu berapa luas yang diperlukan. Nah itu udah jalan sebenarnya. Artinya mereka sudah berani untuk mengisi KEK itu dia sudah memastikan bahwa mereka ya usahanya akan jalan dengan rumput-rumputnya juga ada ya.
Terasa udah seperti itu. Untuk Jadi jalan nih, fasilitas, untuk fasilitas pendukungnya sudah siap semua, instrumen-instrumennya begitu. Belum. Ini kan sekarang kita lahan sudah ada. Tinggal ini didorong menjadi PSN dan bisa dieksekusi, itu akan dilaksanakan. Nah, baru kita bicara. Karena gini, sekarang ini kan tadi saya bilang penetapan lokasi harus clear dulu. Itu yang Jadi masih kita ajukan. Nanti tata ruangnya juga seperti apa. Baru nanti kita bicara klaster-klasternya mereka ini. itu tadi. Oke. Tapi kan paralel nih, Mas Ranggi. Nah, paralel. Iya, apalagi kalau tidak klaster-klaster nanti berantakan juga nanti nggak betul. tertata dengan Nggak tertata, baik, nanti betul, malah justru betul. tidak nyaman akhirnya ya. betul. Tapi akhirnya bagaimana? Bagaimana maksud saya itu Pelindo akhirnya nanti bantuannya selain lahan misalnya begitu ya, apa saja akhirnya nanti supportnya? Ya, ini kan sebenarnya kita lahan, terus infrastruktur juga pasti kan kita juga benahi. Makanya ini kan terkait dari perencanaan pembangunan dengan pembiayaannya nih. Ya. Ini seperti apa nih? Makanya kami kan sekarang dalam tahap validasi masalah FS-nya itu, perencanaan pembiayaannya seperti apa, itu harus kita kaji. Itu ya. Gitu. Jadi dari situ nanti ya. Ya. Itu ya pastinya nanti Pelindo juga tidak tinggal diam gitu Ya, betul. Sehingga para pengusaha ada jaminan tadi Ya, dikatakan ya, gitu ya, ya. ya. Baik, Pak Tita, kita akan jeda terlebih dahulu. Boleh, silakan. Baik, pemirsa RPTV dimanapun Anda berada, nanti setelah ini kita bahas kembali. Ini masih ada beberapa yang ingin saya bahas terkait tadi terminal curah cair, curah kering yang dibahas tadi di depan ya. Kemudian nanti juga ya pengembangan lain lah, apalagi juga korelasinya terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Bengkulu nanti seperti apa gitu ya. Baik pemirsa ya, setelah jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa, kita masih membahas mengenai pengembangan pelabuhan IPC 2 Bengkulu untuk tahun 2020 ini bersama dengan Pak Titah Yudana, ya GM PT Pelindo 2 Bengkulu. Ya. Pak Titah, kita lanjutkan kembali ini diskusi kita tadi seru juga, saya membahas KEK ya. KEK ini juga akan berpotensi besar untuk perkembangan Provinsi Bengkulu, Pak. Pasti. Ya. Apalagi nanti didukung dengan program yang lainnya ataupun seperti curah kering gitu ya, curah basah. Nah ini terkait curah kering, curah basah gitu ya. Ini kan ada PT Pelindo ini kan meluncurkan 4 program strategis ya dalam rangka pengembangan pelabuhan Pulau Bayi. Nah terkait dari pembangunan terminal curah cair ini seperti apa sampai hari ini? Khusus curah cair itu kita sudah ada RIP Mas, rencana pelabuhan itu tahun 2016. Itu sudah ada zonasinya. Sekitar kurang lebih 20 hektar. 20 hektar itu. Nah, itu memang direncanakan untuk pengembangan yang sekarang existing sudah ada tapi tidak seluas itu. Nah, pengembangan ke depan itu curah cair itu tadi 20 hektar. Itu memang sudah kita kaji, ada feasibility study-nya. Namun saat ini kami masih memvalidasi antara, karena gini, kemarin itu kita sudah punya desain. Kantor pusat kami, cabang, dan anak perusahaan kami PTP nanti akan bermitra dengan kita. Nah, cuma dari 3 feasibility study ini ada perbedaan. Jadi kami menghitungnya dulu itu sekitar 70.000 DWT, kapasitasnya ada lagi yang dari pusat itu sampai 80.000, tapi yang kemarin terakhir ini nggak sampai seperti itu. Karena memang pasarnya kalau kami bisa cerita bahwa CPO itu produksi sampai dengan hari ini kalau nggak salah sekitar 1 juta. Tapi yang masuk di Bengkulu hanya setengahnya, 400.000 sekian. Nah kalau emang itu kita laksanakan sekarang, rasanya boleh tapi belum ultimate. Sehingga sekarang ini untuk penanganan curah cair kita lakukan dengan existing. Dengan ada perubahan mekanisme kerjasamanya dengan yang sudah existing, PTPN dengan Agri Andalas. Nanti gimana caranya juga kita dengan anak perusahaan kita, PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT PTP. Tapi tetap kita akan jalan di lokasi itu sebagai terminal curah cair, itu dedicated, luasnya 20 hektar. Cuma nanti kami dorong di sana untuk desain fasilitasnya menyesuaikan. Tidak ultimate yang sekian puluh ribu itu, tapi bertahap. Ya. Tapi sudah ada zonasinya dan kita mulai.
tinggal validasi masalah visibility tadinya aja. Dan sampai hari ini sudah mulai pembangunan atau seperti? Oh belum. Itu belum pembangunan, kita masih validasi desain terkait FS-nya tadi. Dan itu kita lakukan sekarang. Itu kan curah cair. Curah cair, ya. Kering seperti apa? Kalau curah kering itu terutama nangi batu bara ya, itu memang dedicated, memang ada di ujung dekat TLB, dekat tenaga listrik Bengkulu. Itu yang kami benahi sekarang terkait performansi untuk produktivitas alat conveyor yang akan muat ke tongkong atau kapal. Itu memang sudah kita rencanakan terkait revitalisasi alat, dan juga mungkin kita akan ada suatu pertimbangan di kami akan merubah pola operasinya sedikit. Sehingga sekarang dirasa belum optimal, setelah nanti pola operasinya dirubah sedikit, itu akan menjadi optimal. Sehingga nanti kapal, kalau mungkin dari istilah pelabuhan itu waktu sandarnya X, mungkin nanti akan menjadi X minus sekali. Jadi lebih cepat. Lebih cepat intinya. Sehingga sipolnya akan lebih banyak, throughputnya akan lebih banyak, revenue-nya makin banyak, PAD-nya juga makin gede kan gitu. Tujuan akhirnya Gitu. Betul. Baik, berarti untuk curah kering sudah lama berjalan gitu. Sudah lama. Tinggal pengembangan dan Iya. perbaikan begitu ya. Iya, Kalau betul. untuk perencanaan ke depannya untuk curah kering ini selain apa tadi ada lagi untuk pengembangan? Kalau pengembangan ya terkait nanti pola operasi yang kita rubah. Dengan ada sedikit memang, karena memang kendala kita itu batu bara, materialnya itu kan butirannya, size grade-nya itu kan masih banyak yang besar. Jadi itu sangat pengaruh pada saat dia muat. Karena tidak seragam. Dan itu mungkin kita ada metode sini untuk pola operasinya akan kita rubah sedikit sehingga bisa optimal. Jadi penyeragaman gitu kan? Iya, betul. Dan juga kita untuk infrastruktur dermaganya, akses menuju ke sana juga kita mulai garap dengan perkasan jalan sehingga lebih lancar, lebih cepat. Itu sih semua diharapkan seperti itu, Pak. Iya. Ya kalau tidak seperti itu kan pelaku usaha juga akan merasa terganggu. Betul. Darat begitu. Betul. Kalau darat memang. Untuk jadi kan walaupun Pak Tita juga baru ya di Bengkulu ataupun di Pelindo Bengkulu, pasti sudah dapat laporan juga mengenai rencana-rencana pengembangan di Pelindo gitu ya. Nah, selain pengembangan di pelabuhannya, kira-kira ada pengembangan lain untuk di luar pelabuhan? Kalau di luar itu kami sekarang di Provinsi Bengkulu memang hanya di Pelabuhan Bengkulu. Di pelabuhannya ya. Nah, tinggal memang sebenarnya kalau terkait pengembangan pelabuhan itu kan dengan Undang-Undang 17 2008 ya, masa pelayaran kan tidak menutup kemungkinan Pemda, BUMD, swasta itu bisa mendirikan pelabuhan. Bisa mendapatkan izin usaha pelabuhan, usaha pelabuhan. Dan itu memang kalau memang bisa ya sebagai komentar kami nggak masalah. Tapi kalau untuk kami pengembangan khusus di Pelabuhan Bengkulu. Khusus Pelabuhan Bengkulu. Ya, kalau itu ya dengan Undang Pelayaran 17 2008 ya siapapun bisa mendirikan pelabuhan. Tapi kalau sampai hari ini ada rencana lain untuk pengembangan pelabuhan? Kalau saya di sini ini dengan program kerja tahun 2020 itu banyak terkait infrastruktur, terkait akses jalan, terus juga terkait lingkungan. Kita sudah mulai ini dalam tahap perencanaan untuk reception facility. Jadi penanganan limbah kapal, limbah kapal itu juga harus, karena itu mandatori dari IMO. Itu juga lagi kita garap. Lalu ada rotasi alat tadi, alat utama untuk conveyor. Ada lagi masalah lapangan dan alur. Yang paling ini alur itu, dan ini itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Kalau itu memang selesai, saya rasa lebih menghadapi Bengkulu ini lebih kita nggak terlalu nggak terlalu khawatir kalau itu udah terawat, udah aman gitu. Kita mau memberikan kepastian kepada mitra kita, makin yakin, ya betul. Kita pun meyakinkan tuh makin enak gitu, Iya. Apalagi terutama pelaku usaha juga akhirnya makin mereka kan yang penting kepastian. Iya betul. Nah ini kira-kira ini nanti kan Pak Tita kan
agak akan memimpin gitu ya. Terobosan apa yang akan Pak lakukan? Kalau masalah terobosan itu, kita itu sebenarnya di pelabuhan IPC ya, IPC 2 ini, kita itu kan akan menuju ke digital port. Nah nanti memang Bengkulu itu kita akan mulai untuk digital port dalam kaitannya mungkin efisiensi, efektif, jadi pelayanan lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Dari sisi kontrolnya lebih gampang, karena semua digital kan tinggal satu komando, ada dashboard, itu tinggal cepat kontrolnya gampang, untuk monitor kontrolnya gampang. Terus ada lagi yang sudah kita lakukan, Mas Ranggi, pemanfaatan sedimen kruk ini. Jadi sekarang itu kalau kita buang 800.000 itu kan dibawa ke dumping, ada sebagian yang di sand trap, itu kan ya nggak diapa-apain. Nah sekarang dengan Kementerian Perhubungan akan kita manfaatkan itu. Akan kita manfaatkan itu, paling tidak ada nilai ekonomisnya. Dan kemarin sudah kita evaluasi dengan teman-teman kementerian, dengan konsultannya, ternyata memang ada. Bisa gitu ya? Memang ada. Nah tinggal sekarang, kalau memang itu ada, dari sisi hukumnya. Seperti apa? Nah ini mulai kami garap dengan teman-teman Muspida di provinsi, terkait perizinan. Karena itu kan penambangan. Penambangan, terus di daerah konservasi. Nah itu yang harus kita siapkan, kita info ke teman-teman di Pemda Muspidanya, sehingga itu bisa jalan. Kalau itu bisa jalan, berapa banyak itu yang bisa kita berikan ke PAD. Kalau ada nilai ekonomisnya, komersial, bisa kita komersialkan. Itu aja yang mendesak itu sistem sama perbaikan infrastruktur untuk fasilitas. Paling situ ya. Ya. Sudah mantap. Apalagi eranya era digital kan. Betul. Harus kita harus ikut begitu, betul. jangan sampai ketinggalan nanti. Betul. Jadi sekarang itu memang eranya digital dan juga harus comply dengan lingkungan. Oh iya. Makanya kita sekarang sudah diberikan RF yang memang notabene itu mandatori, IMO ya. Terus kita lakukan. Karena kalau tidak diperhatikan lingkungan nanti ke depan juga habis. Ya. Baik. Pak Tita, ini kan tadi juga kita sudah membahas dari awal program-program. Nah, ini saya ingin bertanya korelasinya akhirnya nanti bagaimana dengan pengembangan perekonomian Provinsi Bengkulu. Yang pasti ini kan ada nanti efek-efek pengembangan perekonomian Bengkulu. Tapi seperti apa dari kacamata Pak Tita sendiri? Ya tadi sudah saya katakan di hinterland kita itu potensinya besar sekali. Artinya mereka kalau sudah melakukan kegiatan konsolidasi barang atau distribusi barang dari Bengkulu, PAD-nya akan banyak dan mereka semua turunan-turunan usahanya kan akan terlihat. Itu akan otomatis dengan sendirinya akan jalan. Akan tumbuh. Terkait nanti infrastruktur jalannya juga nanti akan teman-teman dari saya terkait di Pemda juga akan melihat. Terus dari perizinan itu juga mereka akan lebih cepat. Ya, pokoknya semuanya kalau ini Bengkulu karena gini, pintu gerbang di Bengkulu itu kan pelabuhan ya, salah satu pintu gerbangnya. Barang keluar, barang masuk dari situ, benar. Karena memang lebih cepat dari laut, bukan lebih cepat dan lebih murah. Karena kan sekali bawa itu volumenya kan besar. Betul. Itu sudah pasti, Mas. Akan memancing industri atau usaha-usaha lain yang memang untuk mensupport ini. Pasti itu. Investor-investor sudah pasti. Gitu ya. Sudah pasti. Kita tinggal menunggu nanti ini ya. Betul. Ya. Dan pastinya pemerintah juga tidak akan diam, Pak. Oh iya. Pasti nanti itu tadi seperti infrastruktur pasti akan dibantu. Iya. Baik. Nah ini tadi juga Pak Tita juga mengatakan IPC gitu ya. Ini sebenarnya apa IPC ini, Pak? IPC itu kan Indonesia Port Corporation. Jadi sebenarnya dulu kan Pelindo 2 yaitu new brand image aja lah IPC, Indonesia Port Corporation. Tapi sebenarnya masih ya sama Pelindo. Kalau untuk visi misi sendiri Pelindo ini seperti apa sebenarnya? Dari IPC itu kami punya visi yaitu menyediakan kita sebagai trade facilitator, jadi fasilitator perdagangan yang berkelas dunia dengan melalui mekanisme ekosistem kepelabuhanan. Dan misinya itu salah satunya itu meningkatkan pelayanan.
Itu ya. untuk menjamin kepuasan pelaku bisnis dan kepastiannya. Itu salah satu misinya. Itu salah satunya. Betul. Karena kalau tidak ya nggak nyaman. juga Betul, gitu. betul, betul, betul. Oke, dan ini akhirnya akan membantu juga semuanya gitu ya, Betul, dari betul. pengusahanya, dari Betul. daerahnya gitu. Ini kalau IPC sendiri yang tergabung dari IPC sudah berapa pelabuhan di Indonesia? IPC itu Pelindo 2 ya, itu 12 cabang. 12 cabang. 12 cabang dan 17 anak perusahaan. Oh, banyak ya. 12 cabang itu di Sumatera ada 7. Ada 7. Padang, Bengkulu, Palembang, Jambi, Lampung, Pangkal Balam, Tanjung Pandan. Di Jawa hanya ada 4. Ada 4. Itu Cirebon, Banten, Sunda Kelapa, Tanjung Priok. Udah yang gede-gede. Dan satu-satunya di Kalimantan, Pontianak. Luar. 12. Dan ini akan ada pengembangan ke Betul. timur ya. Oh enggak, kita di wilayah kita, zonasi kita di Pelindo aja seperti itu. Karena Pelindo 2 Betul, ini, betul, gitu betul. ya. Oke, betul. Kalau anak perusahaan itu ada dari core bisnisnya mereka, ada IT, infrastruktur, suprastruktur, peti kemas, lalu non peti kemas, kesehatan rumah sakit kita punya, terus balai pendidikannya, PMLI, sama pelayanan kapal. Jadi ada 8 lah kira-kira. 8 core bisnis, tapi jumlahnya 17. 17 ya. Itu tersebar di Ya, di masing-masing cabang ada dan ada yang belum. ada yang belum. Ya, Dan wah itu juga dengan adanya anak-anak cabang ini kan membantu sekali. dan lebih fokus. Lebih fokus ya. Ya. Yang ini biar kerja fokusnya melayani Betul, ini, betul, gitu betul, ya. lebih fokus. Betul betul. Nah, akhirnya ya pengusaha ataupun pelanggan konsumen dari Ya. jasa Pelindo juga akan puas, makin puas Betul, gitu Pak betul, ya. betul. Oke. Nah ini untuk IPC sendiri, kalau di Bengkulu sendiri anak cabangnya sudah berapa yang ada di Bengkulu? Kalau di Bengkulu itu yang ada di cabang Bengkulu antaranya adalah PT PTP, Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu ada JAI dari Jasa Armada, itu pelayan kapalnya untuk Tunda. Lalu ada JPPI, terkait peralatan-peralatan suprastruktur. Itu sudah dari kita. Itu semua Oke. sudah ya siap gitu ya. Dan Betul. ke depan akan ditambah. Bisa jadi, bisa jadi. Karena nanti TPK kalau sudah itu TPK juga ada nih, tapi masih belum menggeliat ya. menggeliat, Nantinya akan besar juga TPK. Anak perusahaan kami di khusus menangani teman peti kemas Iya. akan menggeliat. Dan guyur lah gitu Pak ya. Betul. Dan ini juga info aja yang ngeruk di kami ini anak perusahaan juga, PT Rukindo. Ya. Yang mengerukkan sekarang ini PT Rukindo, anak perusahaan kami juga. Biar nggak susah juga nanti koordinasi. Betul, betul, Baik, betul. baik Pak Tita, mungkin ini karena waktu juga kita pertanyaan terakhir lah ini harapan Pak Tita sendiri terhadap Pelindo di Bengkulu, kemudian juga perkembangan dari perekonomian Provinsi Bengkulu, harapannya seperti apa? Jadi kalau harapan kami itu terkait Bengkulu sendiri pelabuhan, ya kami minta kepada sama stakeholder kami ya, itu untuk bisa lebih sinergi dengan kita, karena tujuannya kan sama untuk memajukan, mendrive ekonomi setempat terkait PAD. Terus juga kami juga sudah melakukan segala hal, segala perbaikan, pembenahan terkait performansi pelabuhan. Nah kalau kami ditanyakan mengenai pemerintah daerah itu segala macam itu ya saya minta dukungan, terutama kaitan dengan perizinan, infrastruktur di luar pelabuhan yang kaitnya mensupport untuk kegiatan pelabuhan, lalu juga dari teman-teman sekarang kita semua ada dewan, jadi itu juga kami bisa disupport lah dari sisi keamanan juga, itu juga minta disupport. Intinya kami minta support untuk disupport dan menciptakan kerjasama yang sinergi, itu aja. Insya Allah semua akan jalan, itu aja. Dan akhirnya menumbuhkan perekonomian Pasti, Provinsi Bengkulu. pasti. Baiklah. Baik Pak Tita, terima kasih sudah Ya, hadir di terima kasih, kami. sama-sama. Dan mudah-mudahan nanti Pelindo Bengkulu makin berkembang, yang pasti Oke. juga berhubung kait dengan perkembangan perekonomian Oke. Provinsi Bengkulu. Ada satu mungkin statement masing kami mau
buat pantun. Boleh, silakan. Jadi Provinsi Bengkulu memiliki banyak suku bangsa Ya. dan dikenal bunga rafflesianya. Pelabuhan Bengkulu menjadi kelas dunia, tidak mustahil akan menjadi nyata. Amin. Wah, luar Terima biasa. kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Satu aja? Cukup. Cukup. Cukup, Oke. terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Ya, Ternyata pintar pantun juga Pak Tita, ya. Iya, baiklah. Oke. Baik, terus sekali lagi terima kasih Pak Tita. Sama-sama Mas Rani. Baik pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, terkait pengembangan pelabuhan IPC 2 Bengkulu 2020 ini yang biasa kita kenal dengan Pelindo, Ya. ya. Ini juga kita sudah bahas ya, ada KEK, KEK itu ya, kemudian ada Curah juga cair, curah kering. curah kering. Ini sudah disiapkan, didesain dengan begitu besarnya karena kita akan bersaing dunia ya, di kelas dunia. Ini harus didukung juga dari masyarakatnya. Artinya kalau hanya pemerintah dan Pelindonya saja, fasilitasnya sudah siap, tapi pengusahanya juga tidak ada kan, jadi tidak pas gitu ya, tidak seimbang. Nah ini yuk kita sama-sama, kalau emang ada niat, kemudian juga ada kesempatan, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Yuk kita kerjasama dengan Pelindo, kita buat sesuatu di mana, di Bengkulu ya, khususnya ini kita juga untuk pengembangan perekonomian, kehidupan juga akan meningkat. Jadi ayo kerjasama ya. Yakin saja Pelindo juga sudah melakukan pengurukan ya, terus kemudian juga maintenance di sana. Jadi intinya dengan menggunakan jasa Pelindo ini akan mengurangi biaya pengantaran itu intinya ya. Baik pemirsa, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9. Saya Ranggi Dwinanda mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.